saya akan melakukan beberapa pertanyaan sama pertama-tama nanti saya akan mengamati apakah nanti sudah sesuai dengan topik penilaian saya, dan nanti saya akan memberikan pertanyaan kepada ada beberapa pertanyaan dari saya, apakah nanti sudah sesuai dengan prinsip kemitraan, proses kreatif, dan apakah nanti kurang sudah memaksimalkan potensi, itu ya kan. Ada pertanyaan pertama dari saya, kira-kira kompetensi apa yang akan dikembangkan pada proses coaching kali ini? Baik, nanti untuk kegiatan coaching saya ingin mengembangkan kompetensi sesuai dengan alur Tirta begitu Bu. Jadi saya ingin presence kehadiran penuh ya. Kemudian saya juga ingin menjadi pendengar yang aktif. Saya juga ingin memberikan beberapa pertanyaan yang berbobot sehingga mampu menggali potensi dan memaksimalkan potensi coach saya. Begitu. Kira-kira kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik kali ini? Mungkin kalau secara spesifik saya lebih ingin ke mendengarkan aktif pasti ya. Ingin lebih ke memberikan pertanyaan berbobot. Kenapa? Karena mungkin dengan cara itu akan muncul potensi yang maksimal dari coach saya. Harapan saya begitu. Baik, sekarang pertanyaan ketiga berani. Indikator yang bagaimana yang diinginkan Ibu dalam proses coaching kali ini dapat tumbuh? Baik. Mungkin saya lebih apa ya? Iya Pak. Indikator apa berarti jawabannya? Indikator cepat. Yang paling Karena saya di antara yang paling penting. Oke. Dengarkan penuh, Biar lanjut ya lah. Nanti saya. Baik, kalau indikatornya atau tujuannya saya lebih ke ingin nanti coach itu menemukan solusi atas seluruh masalahnya, kemudian coach mengetahui apa kendala utama sehingga mereka mampu mencari solusi secara optimal. Begitu Pak. Baik Bu Rani, mudah-mudahan proses coachingnya nanti berjalan dengan lancar dan membawa manfaat untuk kita semua. Baik, amin. Itu Bu Rani, saya akhiri. Terima kasih. Sama-sama Bu, terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Irma. Selamat pagi Bu Rani. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Terima kasih karena hari ini sudah meluangkan waktu kita untuk coaching ya. Kita akan mengadakan percakapan seperti yang sudah kita janjikan kemarin ya. Baik Bu Irma, sebelum lebih jauh, kira-kira apa yang nanti ingin Bu Irma dapatkan dari percakapan kita ini? Dari percakapan ini yang saya harapkan saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi dari Ibu, masukan-masukannya seperti itu, dan ini nanti hasilnya bagaimana biar sesuai harapan saya. Oh begitu, oke. Jadi ini nanti Bu Irma ingin mendapatkan solusi atas satu permasalahan ya yang dihadapi. Kira-kira ini ada masalah apa ya Bu Irma? Wah, ini curhat ya Bu ya. Ya, sudah tahu deh itu. Baik, silakan. Ini baik Bu Rani, terima kasih atas waktunya. Saya di sini mau cerita Bu. Saat pembelajaran di kelas, saya itu kan wali kelas 1 ya. Oh iya. Nah, di sini notabene kelas 1 itu kan tingkah laku atau kebiasaan anak itu masih ke bawah masa-masa PAUD sebelumnya. Nah, saat pembelajaran 1, 2 sampai 3 minggu itu anak-anak belum sama sekali menyesuaikan untuk kayak ditertibkan, itu masih susah sekali. Jadi kita mengisi kegiatan itu di mana anak biar fokus itu ya seperti gambar, kasih aktivitas yang bisa duduk seperti itu. Nah, di sela-sela pembelajaran seperti itu 1 sampai 3 minggu saya masih memaklumi ya Bu. Tapi setelah pertengahan semester ini saya kan harus kejar target juga, harus materi tersampaikan, paling tidak calistung itu anak-anak harus bisa dari dasarnya. Nah, saat pembelajaran di kelas itu di sini ada salah satu murid di mana dia itu hiperaktif.
anak-anak yang lain itu mengikuti pembelajaran ya manut karena baru kenal juga ya sama gurunya, jadi rasa takut itu masih ada kan, belum terlalu dekat sama gurunya juga. Dan di sini ada salah satu anak yang itu tadi hiperaktif. Saat pembelajaran berlangsung itu, dua anak ini, ada dua nih di kelas saya, dia itu suka mengganggu temennya, bikin ulah gitu, terus menjadi tidak nyaman temennya, ada yang nangis, ada yang kesenggol penggaris kayak besi itu, kan dia berjalan ke sana kemari tuh, bikin dia gaduh. Ini buat saya itu masalah buat saya. Nah, kira-kira nanti ada solusi nggak sih dari pertemuan ini? Saya itu pengen ada pencerahan gitu dari Ibu. Baik, kalau hasil tadi catatan saya ya, yang masalahnya Bu Irna ini ada dua anak yang hiperaktif di kelas sehingga ini sangat mengganggu. Nah, berarti mereka itu tidak fokus ya Bu untuk belajar ya. Nah, kalau menurut pengamatan Bu Irna sendiri, kalau saya rentang 10 ini, tingkat fokusnya dua anak ini ada di angka berapa? Nih, dari dasar kelas 1 ya, itu mereka masih, yang dua ini, khusus dua ini masih nih. Kalau angka itu saya memberikan pada mereka itu masih 5. Kalau anak-anak yang lain itu mungkin di atasnya itu 6 bahkan 7 ya, itu sudah tertata gitu loh, anaknya manut seperti itu lah. Nah, yang dua ini susah sekali, dia butuh perhatian lebih dari gurunya seperti itu, baru angka 5. Baiklah, kira-kira Bu Irna punya target berapa ini kalau dari renang 10 dari nilai 5? Setelah nanti mungkin kita melakukan percakapan atau hal-hal yang dilakukan Bu Irna ini punya target di angka berapa? Kalau untuk semuanya ya harapannya bagus ya, tapi kalau 10 juga belum belum mungkin. Tapi untuk yang dua ini, kalau saya rasa naik ke 7 itu sudah sangat bagus. Tapi itu tadi butuh perjuangan. Oke, 7 ya tadi dari Bu Irna sendiri. Baik Bu Irna, sejauh ini apa yang sudah Bu Irna lakukan untuk mengatasi dua anak ini? Saat pembelajaran yang saya lakukan itu, saya melihat anak ini kok terlalu rese dalam artian bahasa kasarnya. Cuman saat ditegur, anak itu saya tegur, terus saya rangkul dia, saya dudukkan di tempat duduknya. Nah, ini pembelajaran ya. Saat pembelajaran ingat kesepakatan apa. Kalau Bu Guru menjelaskan apa anak-anak, teman yang lain jatuh, mendengarkan Ibu, memerhatikan dan lain sebagainya. Dan anak dua itu hanya memandang saya, melihat saya. Paham? Saat pembelajaran harus apa? Mendengarkan sama ngangguk-ngangguk itu. Jadi udah nanti sekarang silakan duduk ya. Saya antarkan dia di tempat duduknya. Saya dudukkan, saya peluk seperti itu. Dan dia tenang Ibu. Saat saya lakukan seperti itu, kenapa? Ini anak kok bisa ya, mau ya, nggak memberontak gitu. Dia nggak memberontak. Tapi kalau pas mengganggu temannya, kamu tuh jangan gitu tau, malah tambah kayak dadi gitu, kayak tambah dia tambah pengen menjahili lagi kalau dilarang temennya. Tapi kalau sama saya dengan halus seperti ayo duduk no, perhatikan dulu nggih, ayo duduk, anak pintar, anak ganteng seperti itu. Saya kasih motivasi dia, terus dia mau duduk, dia tenang memperhatikan saya seperti itu. Tapi ya gitu, namanya anak hanya selang beberapa menit dia bikin olah lagi seperti itu. Baik, luar biasa ya yang sudah Bu Irna lakukan, dari mungkin menegur pelan-pelan ya karena masih kelas 1, kemudian Bu Irna merangkul mereka untuk mendudukkan kembali dan lain sebagainya. Nah, sejauh ini apa kendala utama dari permasalahan ini? Kalau saya melihat dari basic keluarga anak tersebut, saya lihat anak ini kayaknya kurang perhatian, kurang kasih sayang dari orang tua. Dilihat dari orang tuanya itu mereka sibuk kerja di pabrik, jadi berangkatnya agak pagi, terus pulangnya sudah malam, anak itu sudah tidur, dan dia itu di rumah sama neneknya itu. Jadi saya rasa anak ini kurang perhatian orang tuanya juga. Makanya dia di sekolah bikin ulah biar diperhatikan sebetulnya. Masalahnya kalau dia sudah bikin masalah, diperhatikan, dibilangin, kalau bilangnya pelan dia nurut. Tapi kalau seolah dia dilarang gini, tidak boleh gini, dia semakin memberontak. Jadi bikin masalah lagi. Tapi kalau secara halus dia akan mendengarkan. Dari sini saya menyimpulkan, anak ini kayaknya kurang kasih sayang. Saya juga merasa miris dan
pengen melakukan sesuatu gitu biar anak itu biar mendapat kasih sayang seperti apa, bagaimana caranya, nanti saya pengen mendapat solusi. Wah, saya bisa merasakan ini keprihatinan Bu Irma. Jadi memang kendalanya tadi kurang perhatian, kurang kasih sayang begitu. Kira-kira untuk mengatasi hal ini lebih lanjutnya nanti dalam jangka pendek atau mungkin jangka panjang, apa langkah yang bisa Bu Irma lakukan sendiri? Yang saya lakukan saat terjadi kasus kemarin itu, saya pertama cerita sama rekan sejawat. Terus ada anak seperti ini Bu, yuk podo guru ya ono tadi rasa parah kok mbak gitu. Terus saya cerita juga sama atasan saya, terus atasan saya malah berbalik tanya sama saya, terus menurut Bu Irna langkah yang dilakukan bagaimana kalau harus seperti itu, yang dilakukan bagaimana biar tidak ya tadi Bu saya minta solusi Bu, gimana kalau kita mendatangkan orang tua, itu udah bagus Bu, kita ya harus dikasih tahu sebenarnya. Pengennya saya itu Bu, mendatangkan orang tua, dikasih tahu permasalahan anak itu apa, biar secara perhatian dia dapat dari orang tuanya kalau orang tuanya tahu gitu, karena pelajaran juga tertinggal. Nah di sini saya juga bikin buku penghubung untuk si anak ini. Buku penghubung ini fungsinya untuk memberi catatan si anak bahwa hari ini dia ketinggalan materi ini, ya karena mungkin bikin ulah atau apa seperti itu. Terus nanti kalau waktu habis saat pembelajaran, buku ini saya tulis, nanti orang tua saya hubungi lewat WA. Jadi nanti ibu atau orang tua di rumah itu membimbing anak, membantu untuk menyelesaikan pembelajaran saat di kelas tertunda gitu. Jadi harapan saya setelah ada seperti itu kan orang tua akan mengatur waktu tuh untuk anaknya. Oh iya anakku ini ternyata ketinggalan, ibunya sudah menjaga saya, ada bukunya juga untuk saya tuntun lagi seperti dampingan. Nanti kan dari sini anak itu akan dapat perhatian dari orang tua, mau tidak mau orang tua harus meluangkan waktu. Baiklah, wah itu yang bagus ya tadi. Jadi Bu Irna ingin mengundang orang tua, kemudian membuat buku penghubung ya. Oke, baik. Kira-kira langkah mana dulu ini yang bisa segera Bu Irna eksekusi ini? Yang pertama saya menghubungi orang tua, saya panggil ke sekolah bahwa anaknya seperti ini dibilang enggak, nanti minta kerjasama ya Bu ya. Nanti kan orang tua tanya, memang anak saya ketinggalannya di mana? Nah, nanti saya jelaskan ini ada buku penghubung dan sudah saya siap untuk di print ya. Nanti kalau saya mendatangkan itu udah tak print dan tak kasihkan orang tua, jadi orang tua tahu bagaimana nanti pengisinya, saya jelaskan saat ketemu. Nah, jadi langsung nyambung ya. Iya. Luar biasa ini Bu Irna. Baiklah Bu Irna, itu tadi Bu Irna mau memanggil orang tua, kemudian mau membuat buku penghubung seperti itu. Kira-kira dalam waktu ini, mungkin waktu dekat ya, kapan ini Bu Irna mau melakukan? Karena ini udah tengah semester ya Bu, Iya. biar anak ini nanti pembelajaran nggak ketinggalan begitu banyak, ya secepatnya. Minggu ini kemungkinan Sabtu Ibu. Kalau Sabtu itu pabrik itu kan mau minggu itu libur ya. Iya. Setidaknya kan mereka bisa nanti kalau harus kerja, dia minta izin dari atasan tempat dia bekerja, bisa meluangkan waktu salah satu dari mereka untuk datang ke sekolah seperti itu untuk memperhatikan anaknya. Luar biasa ini, bagus lah. Kalau tadi sudah saya pelajari ya, ada beberapa hal tersebut, mungkin masih ada yang ingin disampaikan lagi Bu? Wah, malah seakan saya jadi plong Bu, Oh, sudah berarti diplong, ya. saya dapat pencerahan, dapat solusi dari masalah yang saya di kelasnya tadi pusing memikirkan Bu anak ini gimana, tapi ternyata sekarang terlontarkan sendiri di pancingan-pancingan Bu Rani. Terima kasih sekali. Oke, baiklah. Jadi kalau saya ulang kembali ya teman-teman percakapan kita hari ini, tadi Bu Irma ada masalah, ada 2 anak yang hiperaktif di kelas, kemudian sudah ada langkah-langkahnya dari menegur mereka, merangkul mereka, sampai akhirnya ini tadi dari kendala kurangnya perhatian ini Bu Irma akan meluangkan waktu untuk memanggil mereka, berkomunikasi dengan orang tua, bahkan memberikan buku penghubung ya. Wah ini luar biasa ini Bu Irma, saya kira ini langkah yang tepat, bakal kemungkinan besar ini akan menjadi perubahan yang signifikan untuk anak ya. Semoga nanti bisa segera teratasi di minggu ini ya Bu Irna ya. Baiklah Bu Irna, karena ini kita sudah di penghujung waktu ya,
kira-kira apa sih yang Bu Irma dapatkan dari percakapan kita hari ini dan bagaimana ini perasaan Bu Irma? Perasaan saya hari ini tuh saya lega sekali, plong gitu rasanya. Saya dapat masukan dari ibu, langkah apa yang saya lakukan itu bisa muncul begitu saja dengan pancingan ibu, tatapan ibu yang begitu tajam membuat saya Tajam silat. semakin saya bersemangat dan semakin lebih pede untuk bertemu dengan orang tua yang tadinya saya minder, saya jadi bisa lebih percaya diri untuk mendatangkan orang tua seperti itu. Wah, luar biasa ya ini Bu Irma. Baiklah, terima kasih untuk waktunya hari ini. Mungkin masih ada yang mau disampaikan Bu Irma? Kiranya cukup Ibu, terima kasih Cukup. sekali atas waktunya. Baiklah, karena sudah tidak ada hal-hal yang ingin disampaikan, maka mungkin percakapan kita akhiri di sini. Untuk selanjutnya kita masih bisa ketemu lagi di hal-hal yang lain, karena tentunya ada saja permasalahan yang terjadi di sekolah kita ya. Baik Bu Irma, terima kasih sudah meluangkan waktunya, dan terima kasih karena percakapan ini juga memberikan saya ilmu baru, wawasan baru, ide-ide untuk mengatasi suatu problem ya, karena memang dengan sharing, dengan saling komunikasi seperti ini akan memunculkan hal-hal baru di pikiran kita ya. Baiklah Bu Irma, terima kasih sekali lagi. Sekian, kita akan menyambung di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama. Selamat siang Bu Rani. Siang Bu Tadi Fat. sudah melakukan coaching. Iya, sudah. Saya melihat tadi coaching berjalan dengan lancar, dengan indikator pencapaiannya sudah terpenuhi. Kali ini saya ada beberapa pertanyaan Bu Rani berkaitan dengan kegiatan coaching tadi siang. Apa yang telah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait dengan indikator pencapaian tadi? Baik Bu Fatimah, kalau tadi setelah saya melakukan kegiatan coaching itu, saya sudah melakukan sesuai alur TIPA, di mana saya menanyakan tujuan umum. Jadi saya tadi bertanya apa yang ingin didapatkan dari percakapan hari ini. Nah, terus kemudian saya mengidentifikasi, mengajak coach saya untuk mengidentifikasi masalahnya. Kemudian saya meminta menanyakan apa rencana aksi selanjutnya. Kemudian kita juga sudah di tahapan tanggung jawab, di mana kita melakukan refleksi dan rangkuman dari kegiatan tadi. Saya juga sudah berusaha untuk memberikan beberapa pertanyaan yang berbobot kepada coach dengan Betul sekali. Menurut catatan saya juga proses coaching tadi sudah berjalan dengan alur tirta, juga sudah berusaha menggali dengan cara memberi pertanyaan yang berbobot, sehingga Ibu bisa menemukan solusi dan permasalahan. Coaching juga sudah merasa nyaman, sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Pertanyaannya selanjutnya, Bu, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru saja dilakukan? Mungkin saya ingin lebih menjadi pendengar yang aktif, benar-benar ingin menggali lagi. Meskipun tadi saya sudah memberikan pertanyaan yang berbobot itu, mungkin saya ingin lebih menggali lagi agar coach itu bisa lebih menggali ide-ide untuk mengatasi kendala-kendala mereka. Jadi saya ingin tetap meningkatkan kemampuan saya di alur TIPA itu. Jadi biar coach juga fokus terhadap tujuan mereka, kemudian coach juga bisa menggali potensinya untuk apa ya yang harus saya lakukan gitu. Karena sebenarnya saya memiliki keyakinan, saya itu yakin bahwa coach itu sebenarnya punya banyak ide. Mereka tuh sebenarnya kreatif, hanya saja mungkin memang butuh teman untuk saling sharing begitu, untuk memunculkan hal-hal baru dengan
komunikasi itu memang terkadang ada apa ya, ada sesuatu hal lain yang bisa muncul gitu. Jadi mungkin saya akan fokus ke memberikan pertanyaan-pertanyaan berikut. Betul Bu Rani. Semoga dari kegiatan coaching kali ini membawa manfaat untuk kita semua. Saya akhiri pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Sama-sama Bu Rani.